Recording in progress. Baik, kita akan mulai segera media briefing pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Aji dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan yang akan memandu acara media briefing pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Eva Susanti Enkes selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan. Kemudian yang saya hormati juga Dr. Antonia Kartika Indriati, SPMK, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo. Lalu juga yang saya hormati Dr. Tri Laksana Nugroho, MKes, FISCM, SPMK, Wakil Ketua 3 dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami. Dan juga yang tidak kalah pentingnya juga yang saya hormati dan kami banggakan bersama adalah rekan-rekan jurnalis yang telah hadir secara daring pada media briefing kali ini, baik melalui Zoom maupun yang menyimak melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan. Ya, jadi media briefing kali ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube Kementerian Kesehatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, menurut data World Report on Vision ini saat ini di seluruh dunia ini terdapat lebih dari 2 miliar orang yang mengalami gangguan penglihatan dan separuhnya, sekitar 1 miliar orang itu diantaranya sebenarnya bisa dapat dihindari gitu ya. Sementara di Indonesia sendiri, berdasarkan data survei Rapid Assessment of Avoidable Blindness, itu diperkirakan ada sekitar 3 dari 100 orang yang berumur lebih dari 50 tahun mengalami kebutaan. Kalau di total itu sekitar 1,6 juta jiwa di Indonesia. Nah, pada setiap hari Kamis di minggu kedua bulan Oktober setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day. Dan tahun ini jatuh pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan tema peringatan secara global itu Love Your Eyes at Work, sementara kalau tema nasionalnya adalah Lindungi dan Sayangi Mata Kita di Tempat Kerja. Dan peringatan ini sebetulnya untuk menggugah seluruh pihak akan pentingnya menjaga mata sebagai salah satu organ vital manusia. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, siang hari ini Kementerian Kesehatan mengadakan media briefing untuk menyampaikan kepada publik mengenai beberapa hal, yaitu tentang kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan gangguan penglihatan di Indonesia, dan juga yang penting juga adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk menjaga kesehatan matanya, serta mendorong seluruh stakeholders di tempat kerja untuk lebih peduli pada kesehatan mata para pekerjanya tentunya. Ini sesuai dengan tema World Sight Day tahun ini. Dan sudah hadir bersama kita 3 orang narasumber. Eh, Tadi sudah saya sampaikan nama-namanya. Dan langsung saja kita mulai. Kami berikan kesempatan pertama, kami memberikan waktu kepada Ibu Direktur untuk membuka media briefing kali ini sekaligus memberikan arahan. Dipersilakan Ibu Dr. Eva. Terima kasih banyak Pak Aji. Kira-kira suaranya kedengaran nggak ya? Dengar Bu Eva. Oh ya, yang saya hormati Kepala Biro Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati para narasumber, ada Ibu Dr. eh, Antonia Kartika dari Direktur Rumah Sakit Cicendo Bandung. Kemudian ada Dr. Tri Laksono dari PP Perdami. Dan yang saya banggakan, sekaligus saya cintai semua rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tahu bahwa World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia ini diperingati setiap tahun pada hari Kamis, minggu kedua di bulan Oktober, di mana tahun ini bertepatan dengan tanggal 12 Oktober tahun 2023 yang mengusung tema global Love Your Eyes at Work dan tema nasional Lindungi dan Sayangi Mata Kita di Tempat Kerja. Peringatan Hari Penglihatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian bagi masyarakat dan kita semua terhadap pentingnya mencegah gangguan penglihatan
mendorong pemangku kepentingan kebijakan di tempat kerja untuk bisa peduli terhadap kesehatan mata bagi pekerja dan karyawan, termasuk mengajak seluruh pekerja untuk melakukan deteksi dini gangguan penglihatan, karena mata adalah jendela dunia. Tanpa mata yang sehat, produktivitas individu akan menurun, dan akhirnya akan berdampak kepada kualitas SDM dan produktivitas dari masyarakat. Rangkaian kegiatan Hari Penglihatan Sedunia tahun 2023, yaitu mulai dari media briefing Hari Penglihatan Sedunia. Yang kedua, kita melakukan edukasi masyarakat melalui IG live program Rabu Sehat atau Rehat. Kemudian yang ketiga adalah webinar untuk masyarakat sebagai puncak Hari Penglihatan Sedunia tahun 2023. Kemudian yang keempat, kita melakukan seminar virtual bagi tenaga kesehatan dan Kemenkes Podcast, serta screening mata saat Care Free Day yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari Hari Penglihatan Sedunia ini, yaitu pertama kita melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan untuk bisa memprioritaskan kesehatan mata di tempat kerja, kemudian mendorong gerakan deteksi dini penyakit tidak menular, termasuk deteksi dini gangguan penglihatan. Yang berikutnya kita melakukan kampanye dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mata dan mencegah gangguan penglihatan untuk bisa mewujudkan generasi emas yang sehat dan produktif. Rekan-rekan media yang saya banggakan, berdasarkan data dari World Report on Vision, saat ini di seluruh dunia terdapat sekitar 2,2 miliar orang yang mengalami gangguan penglihatan, dan 1 miliar orang diantaranya sebenarnya dapat dihindari, baik dicegah maupun diobati. Data di Indonesia sendiri berdasarkan survei dari RAB, diperkirakan sekitar 3 dari 100 orang berumur lebih dari 50 tahun mengalami kebutaan atau sekitar 1,6 juta jiwa. Terutama penyebab utama gangguan penglihatan adalah kelainan refraksi dan merupakan penyebab utama kebutaan ini adalah katarak. Berdasarkan data BPS tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai ada 138,63 juta orang. Artinya sekitar separuh penduduk Indonesia memiliki risiko terhadap gangguan penglihatan di tempat kerja, baik sektor formal maupun informal. Edukasi dan informasi untuk menjaga kesehatan penglihatan di tempat kerja ini perlu dilakukan secara masif agar masyarakat dapat terhindar dari gangguan penglihatan yang sebenarnya ini bisa dicegah. Gangguan penglihatan dan kebutaan bukan merupakan isu perifer karena berdampak pada hampir sepertiga populasi dunia saat ini dan diperkirakan akan terus meningkat pada angkanya di kemudian hari. Meskipun kesehatan mata seringkali dihubungkan dengan SDGs melalui goal ketiga, yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang baik, namun kesehatan mata berkaitan dengan pencapaian pada goals lainnya. Baru-baru ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, yang mana dalam undang-undang ini juga mengamanahkan upaya kesehatan penglihatan dan pendengaran sebagai upaya kesehatan yang ditujukan untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan, kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian juga melakukan upaya yang lebih baik dalam meningkatkan derajat kesehatan penglihatan dan pendengaran, serta menurunkan angka disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat atas upaya penyelenggaraan yang sesuai standar, ya, aman, bermutu, dan terjangkau. Selanjutnya, dalam amanah pasal lainnya juga disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan upaya kesehatan penglihatan dan pendengaran, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menetapkan gangguan penglihatan tertentu sebagai prioritas nasional ataupun daerahnya. Berdasarkan peraturan lain yang mendasari, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2020 tentang penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, target penurunan prevalensi gangguan penglihatan di Indonesia adalah sebesar sekitar 25% pada tahun 2030, di mana penyakit prioritas penanggulangan gangguan penglihatan yaitu katarak
kelainan refraksi, kemudian glaukoma, retinopati diabetikum, kebutaan pada anak, dan low vision. Ada beberapa isu penting yang diperhatikan untuk upaya kesehatan penglihatan yang relevan dengan tema global Hari Penglihatan Sedunia tahun ini, yaitu penglihatan yang baik bisa meningkatkan potensi penghasilan seseorang. Dalam satu penelitian disebutkan bahwa 46% orang dapat meningkatkan pendapatannya setelah dilakukan operasi katarak. Kemudian, hampir 9 dari 10 cedera mata di tempat kerja ini bisa dicegah dengan menggunakan kacamata pelindung keselamatan. Dan cedera mata di tempat kerja memiliki resiko yang dapat menyebabkan hilangnya penglihatan. Kemudian penggunaan digital atau perilaku melihat dekat dengan jangka waktu yang lama dapat mempengaruhi orang lain dari segala usia dan dapat berdampak negatif terhadap produktivitas jika dilakukan intervensi dini terhadap gangguan penglihatan. 90% dari seluruh gangguan penglihatan ini sebenarnya dapat dicegah atau bisa diobati, bahkan mayoritas penyakit mata bisa diobati jika terdeteksi lebih awal. Gangguan penglihatan sekecil apapun dapat mengurangi produktivitas sekitar 10% dan akurasi aktivitas sebesar sekitar 22%. Kemudian kalau kita lihat bahwa sekitar 160,7 juta individu berpotensi mengalami gangguan penglihatan baik sedang dan berat pada usia bekerja. Hari Penglihatan Sedunia tahun 2023 membawa pesan yang penting, yaitu mengajak keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan untuk memberikan, terutama bagi pekerja dan karyawan, terkait upaya memprioritaskan dan mengarusutamakan isu-isu kesehatan mata dalam rangka menjamin pelayanan mata yang aksesibilitas, inklusi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan momentum pada Hari Penglihatan Sedunia pada tahun ini, maka makin ditingkatkan lagi promosi dan sosialisasi terkait pentingnya menjaga kesehatan penglihatan dan menggaungkan pentingnya deteksi dini gangguan penglihatan baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Ada beberapa pesan terutama untuk masyarakat Indonesia. Jangan abaikan masalah gangguan penglihatan dan kesehatan mata sekecil apapun. Periksakan kesehatan mata secara berkala di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika ada tanda dan gejala gangguan penglihatan untuk penanganan lebih lanjut. Lindungi mata Anda dengan pelindung mata ya atau alat pelindung dini yang penting saat bekerja. Kemudian ada beberapa harapan kami untuk teman-teman media untuk turut mengkampanyekan tentang pentingnya menjaga kesehatan mata dan menjaga gangguan penglihatan, menyajikan konten yang faktual dan menarik terkait kesehatan mata untuk bisa mengedukasi masyarakat, dan berkoordinasi dengan petugas kesehatan sebelum menayangkan sebuah berita disertai dengan data yang jelas dan valid. Akhirnya, saya mengajak seluruh masyarakat dan para penggiat kesehatan untuk berpartisipasi dan mendukung peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun 2023, serta mengkampanyekan pesan Love Your Eyes at Work. Lindungi dan sayangi mata kita di tempat kerja. Semoga rangkaian kegiatan peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun ini akan memberikan dampak yang nyata terhadap masyarakat dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing di tingkat global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Direktur, Ibu Eva yang sudah menyampaikan membuka media briefing kita siang hari ini, dari menyampaikan beberapa upaya pemerintah dan juga pesan-pesan atau harapan kepada masyarakat dan juga terutama para media ya, Bu Eva, untuk bisa mendukung Hari Penglihatan Sedunia tahun ini begitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi-materi edukasi, materi inti untuk disampaikan kepada publik melalui media. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Dr. Trilaksana. Disilakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Aji dari Rokom Kemenkes. Yang saya hormati Ibu Direktur PTN, Dr. Eva Susanti, beserta jajarannya, Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Mata Cicendo, Dr. Antonia Kartika, yang teman sejawat saya juga. Dan kemudian yang saya banggakan seluruh rekan-rekan media yang hadir dalam Zoom meeting kali ini. Saya kira
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kira tadi Bu Direktur sudah menyampaikan banyak informasi mengenai World Sight Day 2023 ini dengan tema Love Your Eyes at Work. Jadi nanti saya hanya tinggal melengkapi saja mungkin atau menggarisbawahi saja. Saya Tri Laksono dari PP Perdami, Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia, di mana kami ini merupakan suatu organisasi profesi dokter mata yang tentu saja sangat concern terhadap kesehatan dan keselamatan penglihatan. Nah, tema tahun ini sangat relevan bahwa pada waktu akhir-akhir ini kegiatan kita sudah mulai offline semua, sehingga kegiatan dalam kita bekerja itu membutuhkan suatu perhatian yang lebih begitu untuk menjaga keselamatan serta kesehatan tubuh kita, terutama dalam hal ini tentu saja hubungannya dengan kesehatan mata. Slide, Mbak Resti. Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh Ibu Direktur bahwa World Sight Day ini sebetulnya merupakan suatu momentum yang dibuat setiap tahunnya, yaitu tepatnya pada Kamis kedua bulan Oktober. Tahun ini jatuh pada tanggal 12 Oktober. Dan yang menggagas pertama kali World Sight Day ini adalah International Agency for Prevention of Blindness. Jadi IAPB ini merupakan organisasi internasional di mana organisasi ini mewadahi seluruh komponen masyarakat maupun pemerintahan yang peduli terhadap kesehatan mata, terutama untuk pencegahan kebutaan. Jadi IAPB ini merupakan satu perkumpulan di dunia yang sangat concern terhadap kesehatan mata. Slide. Nah, mengapa perlu World Sight Day? Ya, kalau kita tidak dibuatkan suatu momentum, niscaya kita itu akan lupa. Maka kita bersepakat untuk membuat momentum setiap tahunnya untuk mengingatkan kita bersama dan mengingatkan pihak-pihak lain yang terkait, terutama otoritas yang menentukan atau berperan di dalam kesehatan mata tersebut. Jadi World Sight Day ini merupakan kesempatan untuk memusatkan perhatian dunia pada kesehatan mata sebagai isu global. Ya, namanya World Sight Day tingkatnya bukan nasional lagi, tapi internasional. Di seluruh dunia akan diperingati pada tanggal 12 Oktober besok itu eh, untuk sama-sama mengingat kembali, memperhatikan lagi tentang kesehatan mata itu merupakan suatu isu global. Kalau kita berangkat dari angka umum, apabila ada suatu permasalahan kesehatan, besarannya itu melebihi sama atau melebihi 1%, itu merupakan masalah eh, di masyarakat yang harus ditangani dengan kebijakan yang sangat strategis untuk menanganinya. Nah, kebutaan di Indonesia pada usia di atas 50 tahun menurut survei RAAB seperti yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi, itu adalah 3%. Jadi gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia itu sudah menjadi masalah yang harus segera diatasi. Karena apa? Membawa konsekuensi terhadap produktivitas dari bangsa kita. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa kesehatan mata, keselamatan mata, penglihatan itu sangat berperan terhadap produktivitas. Bayangkan 83% informasi yang didapatkan oleh seseorang itu melalui matanya. Sisanya melalui indera lainnya. Jadi kalau
seseorang mengalami kebutaan pada kedua matanya, dia akan kehilangan kesempatan 83% tersebut untuk mendapatkan akses informasi dari dunia luar. Yang kedua, website ini akan meningkatkan kesadaran akan kesehatan mata di antara individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi tidak hanya pada tingkat global saja, akan tetapi pendekatannya adalah individual. Kita saling mengingatkan bahwa mulai dari individu tersebut akan berdampak besar bagi populasi atau masyarakatnya. Kemudian juga dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Kita ketahui bahwa kecelakaan kerja ini tidak hanya berarti di dalam eh, tempat kerja saja ya. Sekarang kan banyak orang kerja online, banyak orang kerja di rumah, banyak home industri, banyak UMKM. Nah, itu kita sadarkan bahwa di dalam home industri sekalipun, dalam lingkup kecil sekalipun, bahaya eh, gangguan mata ya akibat keselamatan kerja yang tidak diperhatikan itu sangat tinggi. Jadi selain di tingkat dunia, juga di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga adalah merupakan suatu platform untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk memprioritaskan inisiatif kesehatan mata. Ini kesempatan yang sangat baik dan kami di Perdami sebagai organisasi dokter mata sangat appreciate terhadap pemerintah yang dalam hal ini telah menginisiasi suatu gerakan World Sight Day secara terkoordinasi dan sosialisasikan kepada masyarakat melalui media. Jadi diperlukan suatu langkah nasional, kebijakan nasional yang bisa memprioritaskan kesehatan mata ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kesehatan mata ini sejauh ini isunya masih kurang seksi istilahnya. Bisa dibandingkan dengan isu stunting yang sedemikian kuatnya sehingga segala lini dari kebijakan itu selalu dapat dilibatkan dalam pemberantasan stunting tersebut. Padahal apabila kita kita mencermati eh, besaran atau akibat konsekuensi dari gangguan mata itu sangat besar. Ya, kurang lebih 1,6 juta masyarakat Indonesia itu tidak produktif karena kesehatan matanya. Kalau kita mau berinisiatif sedikit saja, mungkin setengah dari 1,6 juta tersebut bisa terselamatkan. Bayangkan dikalikan dengan produktivitasnya, belum dikalikan dengan keluarga atau lingkungan yang harus menyokongnya akibat keterbatasan penglihatan tersebut. Jadi dalam hal ini sangat sangat strategis. Eh, Government ini me- merupakan leader begitu bagi inisiasi kesehatan mata ini, sebagaimana yang digariskan di dalam suatu sistem pentahelik. Didapatkan di situ ada akademisi, ada bisnismen ya atau dunia bisnis, ada community atau masyarakat, ada juga media di dalam ini panjenengan semua, dan juga government. Jadi kita harus bekerja sama dalam pentahelik tersebut untuk menangani gangguan kesehatan mata. Kemudian membantu mengaktifkan permintaan untuk layanan kesehatan mata secara global. Dengan adanya momentum ini, banyak sekali eh, inisiatif yang bisa dilakukan untuk melakukan program-program penanganan gangguan kesehatan mata. Nah, Perdami sendiri setiap tahunnya dalam rangka World Sight Day ini itu menggerakkan seluruh cabang atau wilayah eh, kepengurusan kewilayahan Perdami di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan World Sight Day di cabang atau wilayahnya masing-masing. Ada yang menyelenggarakan operasi katarak massal, ada yang menyelenggarakan screening eh, gangguan refraksi, ada yang menyelenggarakan screening retinopati diabetika dan lain-lain. Ada yang memberikan pencerahan kepada masyarakat apapun itu. Eh, ini dilakukan diinisiasi secara nasional oleh PP Perdam. Slide. Nah, ini tahun ini menyoroti
pentingnya perawatan di tempat kerja. Temanya Love Your Eyes at Work. Jadi apa toh? Kepada siapa saja toh itu ditujukan. Yang pertama, eh, tentu saja kita akan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi penglihatan di tempat kerja. Itu yang pertama. Yang kedua juga mengingatkan kepada para employers, pada di sini ya pelaku usaha begitu ya, untuk memprioritaskan kesehatan mata para pekerjanya dan dimanapun mereka berada. Ketiga adalah bagaimana memprioritaskan kesehatan mata dan mendukung upaya untuk memastikan bahwa perawatan mata dapat diakses, inklusif, dan terjangkau oleh semua orang di mana saja. Jadi kalau di negara kita, alhamdulillah BPJS itu sudah banyak sekali pengikutnya, belum belum lagi insurans swasta. Dalam hal ini harapannya adalah akan meningkatkan aksesibilitas kepada siapapun di Indonesia untuk dapat mengakses layanan kesehatan, sehingga layanan kesehatan mata ini tidak menjadi suatu layanan yang eksklusif. Slide. Nah, ini tadi ya, jadi dimanapun kita berada, apapun pekerjaannya, penting untuk memprioritaskan dan melindungi kesehatan mata di tempat kerja. Yang sering kita lihat ya, kalau kita lihat para pekerja kita yang yang paling sering misalnya pemotong rumput ya, dimanapun di kantor-kantor itu pasti banyak gardener begitu, motong rumput begitu saja tanpa menggunakan kacamata pelindung. Jadi bagaimana apabila ada rumput atau kerikil yang mencelap dari mesin potongnya tersebut. Belum lagi orang-orang yang lewat sekitarnya. Sehingga saya ini bingung begitu ya. Kalau kalau kita melihat menyewa, meng-hire satu kontraktor begitu untuk mengerjakan taman kita, tapi sementara kita sendiri tidak dijamin keselamatannya. Jadi bukan hanya pekerjanya saja yang dijamin, orang-orang di sekitarnya. Even itu di sebuah rumah sakit. Di sebuah rumah sakit, perawatan taman dan sebagainya itu juga juga ada dan banyak. Dan ketika eh, petugas gardenernya itu melakukan pemotongan rumput, banyak keluarga pasien, banyak pasien yang lewat di sekitarnya. Ini menjadi lepas dari perhatian kita, even itu di sebuah rumah sakit yang seharusnya keselamatan kerja itu terjamin, sangat terjamin. Ya, ini mencakup segala hal, mulai dari menghindari kecelakaan di tempat kerja yang sering menyebabkan penglihatan yang buruk. Jadi tidak hanya sebetulnya mengobati di dalam hal ini, tapi lebih banyak adalah promotif dan preventif. Bagaimanapun promotif dan preventif itu akan lebih baik daripada sudah terlanjur matanya sakit. Slide. Nah, ini adalah mendorong para pengusaha untuk termotivasi ya dimanapun untuk menerapkan perubahan di dalam menjaga kesehatan kerjanya. K3 tentu saja sudah diwajibkan bagi seluruh perusahaan, namun dalam pengawasannya mungkin dalam hal kesehatan mata belum terlalu spesifik ya. Jadi dimanapun di kantor, pabrik ya, di tempat manapun kesehatan mata ini akan berdampak pada kinerja. Bayangkan seorang buruh misalnya atau seorang technician di sebuah bengkel, dia terkena asam sulfat pada matanya. Setelah itu dia pasti tidak bisa bekerja, hampir pasti tidak bisa bekerja meskipun yang terkena itu adalah satu matanya. Kemudian harus disadari bahwa untuk bekerja meningkatkan produktivitas perlu penglihatan yang sehat juga. Maka mencegah cedera di tempat kerja adalah sangat penting. Ya, kemudian pengusaha secara global memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesehatan mata tenaga kerja dengan jelas dan terlindungi. Jadi kita ingatkan kembali pada para pengusaha untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya pada kesehatan matanya. Slide.
Nah, ini yang isunya adalah setiap orang pada tahap tertentu dalam hidupnya akan mengalami masalah kesehatan mata. Ini karena usia ya. Sehingga aksesibilitas terhadap program-program kesehatan mata dan fasilitas pelayanan kesehatan mata ini sangat-sangatlah penting. Saat ini mungkin belum semuanya ya, kita sering jumpai bahwa masih banyak yang belum tercover BPJS, masih banyak yang mungkin menganggap bahwa kesehatan mata itu merupakan takdir sehingga tidak perlu diperbaiki. Banyak masih orang-orang sepuh di masyarakat, ya kalau sudah buta ya dia akan tinggal di rumah dan kemudian tidak ada akses atau tidak ada informasi mengenai penyakitnya itu bisa diobati padahal dia hanya kena katarak saja. Nah, bagi kita yang dapat mengakses perawatan mata, ini harus memprioritaskan kesehatan mata kita dan mendukung upaya-upaya untuk memastikan bahwa perawatan mata dapat diakses. Inklusif, tidak beda-bedakan kalau kalau kesehatan itu universal, tidak boleh ada penyekatan apapun. Ya, dari isu apapun, gender, ras, agama, itu semua harus bisa mengakses untuk kesehatan mata dan terjangkau ya dan di mana saja bisa didapatkan. Tantangan di negara kita adalah negara kita kepulauan, jauh jauh aksesnya, belum semua dapat mengakses dengan baik. Kalaupun bisa mengakses pelayanan kesehatan, tidak didapatkan fasilitas pelayanan kesehatan mata di situ. Nah, ini merupakan satu satu warning bagi kita bahwa perlu dukungan dari pemerintah daerah setempat maupun tadi pentahelik di daerah setempat untuk memprioritaskan hal tersebut. Slide, slide. Ya, saat ini penting ya karena gaya hidup kita juga membutuhkan penglihatan yang dekat ya, karena semua itu bisa diubah atau bisa kita atur di tangan kita. Jadi penglihatan kita yang jauh-jauh itu malah kadang-kadang terabaikan. Justru malah malah melihat dekat itulah yang saat ini lebih lebih banyak kita lakukan. Tentu saja ini akan menimbulkan stres pada mata, menimbulkan kelelahan mata yang signifikan untuk masyarakat saat ini. Rata-rata penduduk di Indonesia bekerja dengan jam yang berlebih, dengan tuntutan ekonomi yang semakin sulit, maka eh, dalam dunia kerja rata-rata pekerja Indonesia itu mengerjakan pekerjaannya dengan jam yang berlebih. Ini juga harus menjadi perhatian untuk kesehatan. Dan berdasarkan BPS, rata-rata jam kerja Indonesia mencapai 40,02 jam dalam seminggu dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 38 jam per minggu. Mungkin karena ini pengaruh COVID bisa bisa juga ya sekarang sudah mulai aktif. Intinya adalah rata-rata jam kerja kita adalah tinggi. Jadi kemungkinan terkena sesuatu yang mengancam kesehatan mata pada saat jam kerja itu lebih tinggi. Slide. Ya, ini merupakan langkah-langkah yang strategis, yang sangat sangat strategis ya untuk kita wujudkan di dalam momentum World Sight Day ini. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini yang sering terjadi, penyakit-penyakit yang sering terjadi di masyarakat, astenopia atau mata lelah. Kemudian ada sindrom yang disebut computer vision syndrome. Jadi karena terlalu banyak melihat atau bekerja dengan komputer melihat dekat ya, kelainan refraksi itu ada miopia, ada hipermetropia, astigmatisme, dan ini paling banyak terjadi di masyarakat. Kemudian dry eyes disease, dry eye syndrome atau sindroma mata kering karena kita banyak bekerja, melototin gadget kita menjadi jarang berkedip atau lebih lama untuk bekerja dan lupa tidur sehingga menyebabkan mata kering. Kelainan postur, ya seringkali karena kita bekerja kita mempertahankan postur tubuh kita untuk dapat bekerja sesuai dengan jarak yang dibutuhkan untuk tetap menatap komputer kita. Jadi posturnya akan menyesuaikan dan ini tidak sehat juga. Low back pain atau nyeri punggung belakang dan sebagainya. Slide sudah mau habis nih ya.
Nah, ini postur salah satu apa namanya pendidikan atau penyuluhan juga di masyarakat bahwa untuk bekerja sekalipun itu memerlukan syarat-syarat ergonomis tertentu sehingga semua akan terpelihara termasuk matanya akan terpelihara dengan baik. Slide. Nah, ini cegah mata lelah ada teori 20 20 20 ya. Jadi istirahat setiap 20 menit. Jadi jangan mantengin gadget lebih dari 20 menit. Berikan mata kita kesempatan untuk istirahat. Kemudian lihatlah dalam 20 menit istirahat itu, selama setiap 20 menit itu, pandangan jauh lebih dari 6 meter atau 20 kaki. Misalnya melihat ke jendela luar, melihat gunung, melihat pemandangan di luar. Jangan bekerja atau biasakan bekerja di tempat yang tertutup dan kita nggak bisa merilekskan mata dengan melihat lebih dari 6 meter. Ya, selama 20 detik aja udah cukup. Ya, atau lebih lama lagi tidak apa-apa. Jadi 20, 20, 20. Baik, demikian slide. Saya kira sudah cukup apa yang saya sampaikan. Intinya adalah Perdami sangat mendukung program pemerintah di dalam World Sight Day tahun 2023 ini, terutamanya mari manfaatkan momentum World Sight Day ini, Love Your Eyes at Work, sebaik-baiknya sehingga kita bisa terhindar dari kecelakaan kerja yang mengancam kesehatan mata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Tri Laksono tadi menyampaikan terakhir yang kami simak tadi soal bagaimana mencegah mata lelah tadi dok ya dengan metode 20 menit istirahat setiap 20 menit sekali, kemudian melihat objek dengan jarak 20 kaki dan terakhir juga bagaimana 20 detik itu mengistirahatkan mata selama 20 detik begitu ya dok ya. Mudah-mudahan ini bisa disimak oleh masyarakat umum dan para pekerja khususnya begitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pemateri terakhir. Ada Dr. Antonia dari Rumah Sakit Cicendo. Dipersilakan, Dok. Ya, terima kasih Pak Agis. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, Bu. Sudah terlihat, Kita sudah di ya? slideshow ya, Bu, ya. Sebentar. Di slideshow sebentar ya, Pak. Sudah ya, Pak ya? Sudah terlihat jelas, Bu. Silakan. Ya. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Dr. Eva Susanti, teman sejawat saya, Dr. Trilaksana, dan juga Bapak Aji, dan juga yang saya banggakan seluruh teman-teman dari pers. Kita akan berdiskusi hari ini. Mungkin sedikit saya, karena tadi sudah banyak dirangkum ya Pak, sebetulnya oleh Dr. Eva Susanti dan juga Dr. Tilaksana, mungkin saya hanya sedikit saja menambahkan saja bahwa kita semua tahu bahwa World Sight Day ini adalah Hari Kepedulian Internasional terhadap isu-isu global kesehatan mata, termasuk gangguan penglihatan dan kebutaan. Tadi disebutkan bahwa sebenarnya sejarahnya itu adalah IAPB, International Agency for Preventable Blindness, ini mengkoordinasikan acara yang menginisiasi World Sight Day pada tahun 2000, yaitu pada saat Sight First Campaign yang dilakukan oleh Lions Club Internasional. Dan sekarang disebutkan tadi, semua juga sudah paham bahwa setiap Kamis minggu kedua bulan Oktober adalah Hari Penglihatan Sedunia. Dan tema tahun ini adalah Love Your Eyes at Work. Pertanyaannya, mengapa sih kesehatan mata itu penting di tempat kerja? Karena tentunya dengan penglihatan jelas dan optimal, kita dapat mempertahankan produktivitas dan keselamatan di tempat kerja. Jadi sangat penting kita semua mempertahankan kesehatan mata di tempat kerja dan melakukan pemeriksaan mata secara rutin di tempat kerja kita masing-masing. Dan kami sebagai Pusat Mata Nasional sangat mendorong hal tersebut. Beberapa kelainan mata yang berhubungan dengan pekerjaan akan dibahas, mungkin tidak terlalu banyak ya Pak, karena mengingat waktu. Yang pertama tentunya berhubungan dengan perkembangan teknologi informasi. Kita semua paham pada saat ini penggunaan komputer itu hampir terjadi di semua tempat kerja. Dengan tujuannya pastinya membuat semua lebih mudah dan meningkatkan produktivitas.
sebenarnya sih memberi keuntungan besar untuk masyarakat, tetapi hati-hati. Ternyata menimbulkan banyak masalah-masalah kesehatan, terutama untuk kesehatan mata. Jadi seperti disebutkan oleh Dokter Tilaksana pada tadi sebelumnya bahwa ada computer vision syndrome dengan bahasanya adalah digital eye strain. Matanya tuh nggak nyaman rasanya. Ini berhubungan dengan pemakaian atau aktivitas yang memang lama di depan gadget, melihat dekat berhubungan dengan semua yang berlayar. Ini menyebabkan digital eye strain. Jadi apa saja sebenarnya gejala yang perlu kita perhatikan? Karena ini sebetulnya sudah merupakan masalah di populasi atau di community kita. Yang pertama adalah berhubungan tidak dengan matanya, itu dengan ekstraokular seperti sakit leher, kepala, bahu, punggung. Kemudian tadi disampaikan juga ada mata kering. Akibat kita jarang berkedip, padahal waktu kita mengedipkan mata, kita memompa air mata. Sehingga akan ada dry eye. Matanya kering, mengganjal, rasa terbakar, dan justru banyak mengeluarkan air karena ada mekanisme feedback negatif. Karena kering, akhirnya saraf memberikan sinyal ke otak untuk mengalirkan air mata lebih banyak lagi. Lalu yang terakhir adalah gejalanya berhubungan dengan gangguan dari akomodasi, mekanisme akomodasi. Buram atau sulit membaca dekat, dan juga sulit untuk memfokuskan dari jauh ke dekat dengan lebih cepat. Kita berbicara sedikit ya tentang ekstraokular, karena sebetulnya di beberapa jurnal disebutkan bahwa gangguan ekstraokular ini kadang-kadang menjadi keluhan utama. Orang datang ke rumah sakit sebenarnya berhubungan dengan pemakaian komputer. Jadi ini biasanya ada sakit leher dan sakit kepala. Disebutkan di salah satu jurnal di Jepang, sampai 80% orang-orang yang mengalami digital eye strain atau keluhan-keluhan berhubungan dengan pemakaian komputer mengeluhkan sakit kepala. Dan tentunya ini berhubungan dengan tadi pemakaian komputer yang tidak benar, posisi duduk tidak baik, dan juga sudut penglihatannya mungkin tidak sesuai. Seperti ini sama-sama kita lihat mungkin teman-teman dari media ini bagaimana kita duduk tidak sesuai dengan posisi normal, sesuai dengan ergonomi pada saat kita melihat komputer. Sehingga ini menimbulkan masalah di leher, di bahu, di belakang maupun di kepala sebenarnya. Sehingga menimbulkan sakit kepala yang nantinya berakibat berdampak terhadap produktivitas dari kerja kita. Lalu kemudian mata kering. Nah, mata kering ini dulu kita kenalnya, aduh ini mah orang-orang tua ya kena mata kering. Tapi saat ini berkembangnya zaman memakai IT dan lain sebagainya, mata kering ini karena komputer tidak hanya pada orang tua. Anak-anak muda bahkan anak-anak juga bisa terkena mata kering ini. Jadi tadi penyebabnya kurangnya berkedip, lalu kemudian permukaan bola matanya terekspos lebih lebih pada saat kita menggerakkan mata horizontal kanan kiri melihat komputer tadi, dan ini juga tergantung riwayat kesehatan seorang pasien tersebut. Lalu yang ketiga, akibat proses akomodasi. Pada keadaan normal, teman-teman media, kita itu kalau melihat dekat pasti ada akomodasi, supaya yang kita lihat itu jelas. Kita melihat buku pun pasti ada akomodasi, tetapi begitu kita melihat sebuah komputer atau handphone atau yang berlayar, pastinya akan menyebabkan akomodasi lebih berat lagi. Jadi bisa menyebabkan gangguan akomodasi berakibat buram, penglihatan berbayang, atau gangguan penglihatan dekat dan sulit untuk merubah titik fokus. Di sini kenapa sih dok kalau kita melihat komputer kok akomodasinya lebih berat? Ya karena pada saat kita melihat komputer, tulisannya itu bukan tinta, tapi lebih dari titik-titik piksel. Dan biasanya batasnya tidak tajam. Ini akomodasi lebih berat. Lalu kemudian kalau layar komputernya atau handphonenya berasal dari komputer handphone yang resolusinya tidak begitu baik. Ini pasti pikselnya juga minimal, jadi lihatnya juga lebih berat lagi. Dan juga adanya kontras yang tidak baik kalau kita menggunakan handphone atau komputer yang resolusinya tidak baik, sehingga tentunya mempengaruhi juga terhadap digital eye strain atau computer vision syndrome. Faktor yang berkontribusi tentunya tadi personal, bagaimana postur duduknya, jarak komputernya, lalu usia, dan juga faktor lingkungan pencahayaannya. Kemudian faktor komputer itu tersebut tergantung dari resolusinya. Inilah teman-teman media yang sebaiknya kita lakukan untuk mencegah digital eye strain atau computer vision syndrome yang saat ini merupakan salah satu masalah yang sangat umum terjadi terutama di tempat kerja karena hampir sebagian besar menggunakan IT. Jadi seharusnya nanti screen komputernya itu kita bisa melihatnya 15-20 derajat di bawah garis mata. Kemudian kita lihat di sini ada screen glare filter. Kemudian duduknya memang seharusnya tidak membungkuk ya. Jadi kursinya nyaman dengan telapak kaki bertumpu pada lantai.
Kemudian kalau bisa ada dokumen, dokumennya juga ada suatu penyangga dokumen, dokumen holder. Sehingga tidak berulang kali kita melihat ke bawah yang menyebabkan tentunya sakit di leher dan bahu. Dan juga kita lihat screen komputer ditempatkan menghindari glare lampu di atas atau jendela. Jadi dengan mencegah hal tersebut, dengan memperhatikan faktor lingkungan, komputer, dan menjaga kesehatan mata sendiri, harapannya akan mencegah digital eye strain yang merupakan salah satu penyebab tersering gangguan penglihatan berhubungan dengan pekerjaan di tempat kerja yang akan menurunkan produktivitas dari para pekerja. Selain itu, pemberian kacamata, tadi Dokter Trilaksana juga telah menyebutkan, itu dilakukan sehingga kita bisa mengatasi gangguan penglihatan karena kacamata. Teman-teman pers sekalian, bahwa ada suatu program dari WHO yaitu 2030 Insight atau 2030 Insight. Jadi artinya di situ disebutkan bahwa nanti di tahun 2050 prediksinya nih, setengah penduduk dunia akan mengalami gangguan penglihatan berkacamata minus atau miopia. Nah, itu sebabnya sebenarnya simpel. Begitu dikasih kacamata, dia akan melihat kembali sehingga gangguan penglihatan tersebut akan tereliminasi. Jadi harapannya memang kita bisa memberikan kacamata sesuai dengan kelainan refraksinya. Lalu kalau dia mata kering tentunya kita perlu memberikan air mata buatan. Dan memang tadi disebutkan bahwa 20-20-20 itu diperlukan. 20 menit di depan layar, istirahat selama 20 detik dengan cara melihat benda sejauh 20 kaki atau 6 meter. Lalu teman-teman media dan Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini ada lagi nih insomnia. Jadi ternyata penggunaan layar handphone dan teman-temannya, selain mengganggu mata, juga bisa menyebabkan insomnia. Nanti insomnia itu juga nantinya akan mengganggu mata lagi, jadi seperti lingkaran setan nih. Mengapa seperti ini? Insomnia itu adalah satu gangguan tidur yang paling sering ditemukan. Ternyata berhubungan dengan computer vision syndrome atau digital eye strain. Salah satu penelitian di Jepang menyatakan bahwa 67,24% pasien dengan computer vision syndrome tadi, gangguan mata berhubungan dengan main komputer, ternyata mengalami kualitas tidur yang buruk. Ini disebabkan gelombang cahaya pendek yang dihasilkan oleh screen komputer atau handphone ini akan menurunkan kadar melatonin. Melatonin ini adalah suatu hormon dalam tubuh kita yang disekresikan atau dihasilkan pada malam hari yang fungsinya untuk mengatur siklus tidur kita. Nah, sehingga apa yang terjadi dengan insomnia ini pastinya menurun performa bekerjanya. Resiko juga terjadi kecelakaan karena menurunnya respon saat menyetir, lalu bisa gangguan ke mental health, dan dia beresiko terhadap penyakit-penyakit lain seperti hipertensi dan jantung. Hati-hati, hipertensi, jantung, kencing manis ini bisa juga mempunyai gangguan di mata yang kita kenal dengan stroke saraf mata. Jadi ini seperti lingkaran setan. Kita melihat handphone terlalu lama, akhirnya insomnia, insomnia menyebabkan hipertensi, kemudian bisa kembali lagi menjadi gangguan mata berhubungan dengan stroke saraf mata. Mengenal sedikit saraf mata, bahwa saraf mata itu sebetulnya seperti kabel menghubungkan mata dengan otak. Kalau kabel terganggu, tentu lampu tidak bisa menyala, yaitu bola matanya. Begitu pula kalau saraf mata terganggu, tentunya penglihatan tidak maksimal. Saraf mata ini kita kenal dengan saraf optik. Apabila terjadi sumbatan pada saraf optik, aliran darahnya terganggu akibat hipertensi, kencing manis, dan lain sebagainya bisa ditimbulkan dari insomnia akibat memakai komputer tadi, tentunya akan memberikan dampak yang tidak begitu baik. Nutrisi tidak begitu bagus dan juga oksigen ke saraf optik tidak begitu baik. Akhirnya terjadi gangguan di saraf optik dengan gejala klinis seperti ini. Tiba-tiba bisa buram mendadak satu mata biasanya, atau gangguan lapang pandang. Biasanya dokternya disampaikan gini oleh pasien, dok, saya tuh penglihatannya buram hanya bagian bawahnya saja misalnya. Jadi hanya lapang pandang yang terganggu. Lalu ada gangguan penglihatan warna dan menurunnya respon pupil. Di sini ada gangguan lapang pandang bagian bawah yang khas sekali pada pasien dengan stroke saraf mata. Di sini kita respon pupil. Pada pemeriksaan respon pupil, lampu digelapkan. Jadi dalam keadaan yang remang-remang, kita lihat bahwa pupil kita berdilatasi. Ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat pupilnya berdilatasi. Tapi begitu diberikan cahaya seperti gambar di bawah ini, dia akan mengecil. Pada gangguan stroke saraf optik, diberikan cahaya pupilnya nggak ada respon sama sekali. Wah, ini berbahaya nih. Ini artinya ada di gangguan di saraf optik atau saraf mata yang menunjukkan tanda bahwa saraf terganggu, kabel mata terganggu. Hati-hati nih. Nah, ini biasanya dokter mata akan memeriksa dengan pemeriksaan dengan funduskopi namanya,
untuk melihat kabelnya. Nah, kita lihat di sini, kalau Bapak Ibu lihat yang paling ujung, ini adalah pembengkakan saraf mata akibat adanya stroke saraf mata. Lalu bagian tengah yang kedua dari kanan itu adalah keadaan normal. Jadi ini dapat bisa dilihat tentunya kalau teman-teman atau pasien-pasien datang ke dokter spesialis mata. Jadi untuk manajemen stroke saraf mata tentunya perlu pemeriksaan dokter mata, penurunan pembengkakan saraf mata dengan obat-obatan, dan mengatasi penyakit dasarnya, hipertensi dan penyakit lainnya. Jadi intinya adalah untuk menjaga kesehatan mata di tempat kerja tentunya harus ada pemeriksaan rutin, baik itu dokter mata maupun pemeriksaan rutin untuk screening. Misalnya screening untuk screening refraksi kacamata, screening mata bagian luar, atau screening saraf untuk melihat apakah ada gangguan diabetes terkena mata, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat mencegah adanya gangguan penglihatan di tempat kerja dan pada akhirnya kita dapat meningkatkan produktivitas dari para pekerja kita. Mari kita sama-sama mensukseskan Foresight Day, Love Your Eyes at Work. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, terima kasih Dr. Antonio, Dr. Antonia sekarang. Bukan Dr. Antonia, Dok ya. Antonia, Pak. Kalau Antonia, Antonia laki-laki nanti. laki-laki, betul. Maaf, Dr. Antonia. Baik, tadi menyampaikan banyak materi tentang gangguan-gangguan penglihatan mata ya, Dok ya. Salah satunya tadi dibahas tentang digital eye strain yang ternyata menjadi salah satu gangguan penglihatan terbanyak di tempat kerja. Terima kasih Dr. Antonia. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Memberikan kesempatan kepada rekan-rekan wartawan yang hadir melalui Zoom untuk mengajukan pertanyaan. Silakan bisa melalui kolom chat, nanti saya bacakan, dan untuk sesi pertama saya batasi dulu untuk 3 pertanyaan dulu ya. Ini sudah ada 2 penanya dan beberapa pertanyaan saya bacakan dulu ya, Bapak Ibu sekalian, para narasumber. Pertanyaan pertama dari Saudari Elis dari cnnindonesia.com. Izin bertanya kepada Dr. Tri Laksono atau Dr. Antonia, silakan nanti saling melengkapi saja. Apa saja ya gejala gangguan mata selama kerja dan sering disepelekan ya. Pertanyaan kedua adalah apakah penggunaan kompres mata sebagai pertolongan pertama pada mata lelah diperbolehkan? Apa saran dokter? Pertanyaan ketiga dari Saudari Alice adalah kapan masalah pada mata perlu dibawa ke dokter? Itu pertanyaan dari Saudara Alice. Nah, pertanyaan kedua adalah Saudari Mutiara Ananda dari haibunda.com. Pertanyaannya tadi kepada Dr. Tri Laksono, yaitu tadi sempat dijelaskan oleh Ibu Eva bahwa salah satu target di 2030 adalah menurunkan kebutaan pada anak. Ya, sebenarnya berapa persentase kebutaan pada anak saat ini, lalu bagaimana cara mencegah kebutaan pada anak? Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua? Silakan Dr. Tri Laksono dulu mungkin, baru nanti dilanjutkan oleh Dr. Antonia untuk melengkapi. Ya, terima kasih Mas Aji, terima kasih Bu Elis atau Mbak Elis ya, dan Mbak Mutiara. Nanti saya mohon Dr. Antonia membantu saya apabila saya ada yang kurang ya, Dok. Jadi kalau kita, eh, saya sudah jawab di chatting itu kepada Mbak Elis ya, gejala gangguan mata selama kerja yang disepelekan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Antonia dengan sangat jelas ya. Yang paling sering itu kan mata buram, mata lelah, mata kering ya. Dan ini sering tidak dianggap sebagai suatu keluhan yang bermakna. Tapi yang sebetulnya faktor risiko utamanya adalah kesalahan kita di dalam mempergunakan mata kita itu tadi selama bekerja. Nah, ini kalau tidak disadari, maka kita tetap akan bekerja sesuai irama yang as usual kita, sehingga keluhan itu tidak akan teratasi. Lama-lama juga akan menjadi keadaan yang mungkin harus ditangani secara medis. Kemudian yang kedua, apakah penggunaan kompres mata pertolongan pertama diperbolehkan? Ada apa saran dokter? Tidak ada salahnya kita melakukan kompres mata, terutama kompres dingin saat mata lelah ya. Hanya yang sering disalahartikan di sini, kompres itu di kalau bahasa Jawa itu dirimbang ya. Jadi kayak dicelupkan begitu. Itu bukan kompres itu. Mencelupkan mata di dalam suatu cairan ini membawa konsekuensi atau membawa akibat akan berpindahnya kotoran atau kuman-kuman
kelopak mata kita, di silia atau rambut mata kita itu masuk ke dalam permukaan mata dan ini akan berbahaya untuk terjadinya infeksi. Boleh dilakukan kompres, itu kompresnya relatif kering ya, dalam keadaan mata tertutup. Dan kompresnya pastikan bersih menggunakan cairan atau air yang matang pula sehingga tidak terkontaminasi. Kemudian kapan masalah pada mata perlu dibawa ke dokter? Ya kalau tidak teratasi dibawa ke dokter aja deh ya. Mata ini kalau di iklan itu untuk apa kesehatan mata kok main-main gitu ya. Eh itu apa ya anak ya kesehatan anak kok main-main. Kalau ini kesehatan mata juga nggak boleh main-main karena mungkin kita atau seringkali kita tuh tidak tahu yang terjadi pada mata kita. Even kita tidak merasakan loh. Misalnya terjadi perdarahan spontan pada mata kita, kita tuh nggak merasakan apa-apa, tapi mata kita merah yang tahu orang lain. Itu pentingnya bahwa kita memeriksakan diri ke dokter, karena mungkin kita hanya merasa Masih di mute, Dok. oh ya, oke, baik. Mohon maaf. Ya mungkin kita tidak merasakan kita hanya merasakan mata nggak nyaman aja, tapi sebetulnya ada hal yang lebih serius dari itu. Jadi kalau tidak tertangani pada pertolongan pertama, segera saja diperiksakan ke dokter. Kemudian berapa jumlah pastinya ini mungkin eh, dokter Antonia ada datanya ya. Saya kok tidak mempunyai data yang lengkap ya. Yang ada di RAAB itu usia lebih dari 50 tahun. Sedangkan pada anak-anak kurang lebih itu angka yang membutuhkan kacamata pada anak-anak itu sekitar 10% dari anak-anak usia sekolah untuk kelainan refraksi ya. Jadi kelainan mata itu banyak, tapi untuk kelainan refraksi ini yang paling banyak. Itu yang betul-betul membutuhkan itu 10% dari usia anak-anak sekolah. Namun dari 10% itu hanya 12,5% saja yang mendapatkan akses untuk mendapatkan kacamata. Bayangkan 10% aja itu anak-anak kita itu masih yang bisa mendapatkan kacamata itu baru 12,5%. Jadi inilah perlu kepedulian kita bergerak bersama antara tadi yang saya sebutkan di pentahelik itu untuk bersama-sama mengkampanyekan pentingnya kesehatan mata, bahkan pada kesehatan mata yang seharusnya itu bisa kita rehabilitasi atau kita eh, intervensi untuk penyembuhannya. Eh, Demikian dari saya, mungkin Dokter Antonia bisa menambahkan. Terima kasih. Silakan Dokter Antonia kalau ada Ya, tambahan. terima kasih Dokter Tilaksana. Kayaknya udah lengkap banget ya dok. Semuanya sudah dijawab dengan sangat jelas. Cuma menambahkan sedikit ya betul ya dok ya kalau untuk angka yang untuk kelainan refraksi pada anak-anak memang belum terlalu jelas. Tapi ada satu penelitian yang dipublikasikan di internasional itu di jurnal sebentar ya ini di kanan saya pernah baca juga International Journal of Ophthalmology. Di situ prevalence terhadap anak-anak yang belum dikoreksi kacamata betul sekali dokter Terlaksana udah hafal banget ya. Approximately sekitar memang 10%. Betul memang itu yang memang banyak juga itu sudah dipublikasi internasional pada tahun 2021. Jadi memang itu yang terbaru ya. Cuma memang belum ada internasional seperti yang dilakukan RAAB. Itu kan di 15 provinsi, kemudian lebih dari 50 tahun, dan sudah direport juga di salah satu jurnal internasional juga, tapi dia lebih banyak jumlah dari pasiennya. Saya setuju tadi dengan yang disampaikan oleh dokter Laksana, memang gangguan yang paling sering yang mau nggak mau computer vision syndrome dengan berbagai keluhan-keluhannya tadi. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dok Antonia. Dokter Eva, Ibu Direktur mungkin ada tambahan. Dok? Terima kasih Bapak Ibu semua, terutama rekan-rekan wartawan ya media massa. Tadi sudah kita dengarkan bersama terkait dari beberapa penjelasan penting dari Dokter Tri, kemudian Dokter Antonia, eh, yang mana semuanya dalam upaya kita untuk bisa melakukan penyehatan ya
atau pengendalian kesehatan gangguan penglihatan yang ada di Indonesia. Jadi memang karena memang target kita ini secara global kita memiliki target di mana kita harus menurunkan gangguan refraksi itu sekitar 40%. Kemudian juga menurunkan katarak itu sekitar 30%. Nah, target besar ini tentu tidak bisa kita lakukan oleh kita dari Kementerian Kesehatan saja dan dari organisasi profesi serta dari rumah sakit, tetapi memang perlu peranan dari media massa yang kita harapkan bisa memberikan edukasi sebagai perpanjangan tangan kami semuanya untuk bisa menulis yang baik gitu ya dan yang memang bisa mengupayakan agar masyarakat kita mau melakukan deteksi dini, kemudian melakukan upaya pencegahan dan juga melakukan tata laksana dengan baik. Sehingga mata sehat itu akan menjadi milik kita semua. Terima kasih. Baik, Eva, terima kasih banyak. Ada lagi rekan-rekan media yang masih ingin bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sebelum saya tutup sebagai moderator, kami berikan kesempatan sekali lagi untuk Bapak Ibu narasumber untuk memberikan closing statement. Mungkin bisa dimulai oleh Dr. Trilaksono, kemudian Dr. Antonia, dan terakhir Ibu Direktur untuk menutup. Silakan. Ya, terima kasih Mas Haji atas kesempatannya. Mohon izin eh, dari Perdami karena kita satu organisasi profesi dokter mata. Himbauan kami adalah marilah kita menyadarkan diri kita, mulai dari diri kita eh, tentang pentingnya kesehatan mata, menjaga kesehatan mata. Kemudian perluaslah, tularkanlah kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada tempat kerja kita. Kemudian tidak hanya memahami saja, akan tetapi menjalankan untuk menjaga kesehatan mata tersebut dengan sebaik-baiknya dengan perilaku yang baik. Ya, jadi tadi menggunakan mata dengan seharusnya, mengistirahatkan mata pada waktunya, menggunakan pelindung mata pada saat kita bekerja yang mempunyai risiko yang tinggi, sehingga hal-hal yang demikian menjadi suatu kebiasaan bagi kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita memulai dari diri kita, terutama kalau kita tuh orang tua atau menjadi satu panutan, eh, insya Allah nanti di sekitar kita juga akan mengikuti perilaku sehat kita. Dan lama-lama ini akan menjadikan suatu budaya hidup sehat untuk menjaga kesehatan mata. Dan setelah itu semua bisa dilaksanakan, insya Allah eh, pelaksanaan eh, program kesehatan mata di tingkat yang lebih tinggi itu akan lebih mudah dilaksanakan karena literasi kita mengenai kesehatan mata pun sudah lebih baik lagi. Jadi himbauan saya adalah seperti itu. Mari kita tularkan, jangan diam pada diri kita sendiri, jangan ragu-ragu untuk mengingatkan kesehatan mata kita dan juga orang lain demi kesehatan mata masyarakat dan bangsa kita di masa yang akan datang. Terima kasih, Mas Haji. Silakan, Dok. Dr. Antonia untuk Ya, memberikan closing statement. ya, terima kasih Mas Aji. Kami dari Pusat Mata Nasional mengingatkan saja bahwa World Health Day ini adalah suatu pengingat bagi kita semua untuk mencintai mata kita, mengajak kita semua untuk menyadari pentingnya kesehatan mata dan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mata kita terutama di tempat kerja dan mempertahankan kesehatan mata tersebut tidak hanya untuk saat ini tapi untuk di masa yang akan datang. Jadi kami Pusat Mata Nasional Indonesia selalu mendukung setiap kegiatan yang pada akhirnya tujuannya adalah menurunkan angka gangguan penglihatan dan juga kebutaan di Indonesia. Itu sih dari saya. Terima kasih Mas Aji. Baik, terima kasih, Dr. Antonia. Ibu Direktur terakhir, silakan, Bu. Masih di mute. Bapak Ibu semua, mata adalah jendela dunia ya. Dengan mata yang sehat
kita tentu akan bisa meningkatkan produktivitas dan membangun negara Indonesia menjadi negara yang maju dan kita semua menjadi generasi yang sehat, ya, kemudian berdaya saing serta sama dengan negara-negara lain yang ada di seluruh dunia. Mungkin demikian saja Mas Aji. Terima kasih Bu Dr. Antonia, Dr. Tri ya sudah berkesempatan hadir di acara kita. Semoga yang sudah disampaikan tadi baik dari Dr. Tri maupun dari Dr. Antonia ini dapat menjadi catatan amal ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, rekan-rekan media, terima kasih banyak karena selalu hadir ya ketika kita undang. Terima kasih. Baik. Baik, Bu Direktur, terima kasih banyak. Terima kasih kepada ketiga pemateri, Dr. Eva selaku Direktur P2PTM, Dr. Tri Laksono dari Perdabe, dan Dr. Antonia dari Rumah Sakit Mata Cicendo, dan juga kepada seluruh wartawan yang telah berpartisipasi pada media briefing kali ini dan selama ini sudah banyak mendukung pemerintah dalam menyampaikan informasi-informasi kesehatan kepada masyarakat luas. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, demikianlah media briefing pada siang hari ini dan semoga dapat menambah pemahaman dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat bagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih.